Di dalam persyaratan atau standar dari ISO 9001 disebutkan ada 7 prinsip ya manajemen mutu yang harus diperhatikan untuk kita-kita yang ingin menerapkan sistem manajemen ini. Yang pertama, fokus kepada pelanggan. Jadi orientasinya adalah sistem manajemen mutu ISO 9001 itu kita harus fokus kepada pelanggan ya. Artinya kita harus mengidentifikasi siapa pelanggan-pelanggannya kita, baik itu industri manufaktur ataupun industri jasa. Dengan kita bisa mengidentifikasi, kita bisa melihat apa sih harapan-harapan dari customer-customernya kita, yang nanti kita akan lihat apa yang bisa kita evaluasi untuk dari sisi proses di internalnya kita masing-masing, agar bisa memenuhi harapan-harapan dari masing-masing pelanggannya kita. Nah, itu yang pertama, bahwa ya itu yang harus kita tanamkan, sistem manajemen mutu ini fokus kepada pelanggan. Jadi harus diutamakan pelanggan. Jadi yang misalkan nanti, yang mungkin biasa Bapak Ibu dengar, di ISO 9001, salah satu klausulnya menyebutkan kita harus melakukan penilaian terhadap ekspektasi customer. Dan itu harus kita buktikan pada saat nanti auditor melakukan penilaian terhadap klausul tersebut. Nah, itu yang pertama. Yang kedua prinsipnya terkait dengan kepemimpinan. Ya, tentunya kepemimpinan di sini adalah dari top manajemen yang utama. Bagaimana top manajemen memberikan komitmennya, memberikan dukungannya kepada semua pihak di dalam organisasi atau perusahaan, agar siapapun yang terlibat dapat saling mendukung, dapat saling membantu ya penerapan semua aturan main, tidak hanya bicaranya klausul ISO, tapi juga aturan-aturan turunan yang ditetapkan berdasarkan permintaan dari ISO 9001 sendiri. Dengan kepemimpinan yang baik, dengan komitmen yang baik, ya tentunya siapapun yang terlibat di dalam organisasi tersebut dapat menjalankan ya atau memenuhi semua persyaratan ISO 9001. Nah, tadi yang kedua terkait dengan kepemimpinan. Yang ketiga ini terkait dengan partisipasi dari setiap orang yang ada di dalam organisasi atau perusahaan yang menerapkan ISO. Ini menjadi penting juga. Jadi kalau sistemnya sudah ada tapi tidak melibatkan semua orang yang ada di dalam organisasi, tentunya nanti kita akan susah untuk mengevaluasi apakah misalkan standar-standar yang turunan yang ditetapkan itu dapat ditingkatkan secara terus-menerus, kemudian hal apa yang bisa kita identifikasi kalau keterlibatan ataupun pihak-pihak yang ada di dalam perusahaan itu tidak bisa kita pastikan. Kemudian ya tentunya prinsip yang ditetapkan di dalam sistem manajemen mutu ini adalah pendekatan proses. Jadi pendekatan proses ini dalam artian ya kita harus bisa mengidentifikasi tadi yang Irwan sampaikan, apa input dan output dari setiap kegiatan yang ada di dalam perusahaan. Kita harus identifikasi satu-satu tahapannya, kita lihat siapa tadi yang bertanggung jawab, bagaimana aturan mainnya, agar kita bisa melihat apa saja yang kita harus tetapkan nanti di dalam aturan main turunan yang kita tetapkan dalam sistem manajemen ISO 9001. Nah, kemudian prinsip berikutnya adalah perbaikan terus-menerus. Nah, dari setiap tahapan yang kita sudah bakukan di dalam sistem manajemen mutunya kita, tidak hanya bicaranya mengenai statement ataupun pernyataan yang diminta oleh ISO 9001, tapi termasuk turunan yang di sini adalah misalkan standar ataupun SOP ataupun instruksi kerja yang sudah kita tetapkan berdasarkan pendekatan proses tadi, kita bisa lakukan perbaikan secara terus-menerus. Ya tentunya bagaimana kita bisa melakukan perbaikan, kita harus melihat outputnya, kita nilai outputnya, kita nilai secara berkala ya, apakah ada hasil yang baik, ada hasil yang nggak baik, ada hasil yang sesuai dengan target dan sebagainya. Itu harus kita evaluasi secara berkala dan kita telusuri setiap ketidaksesuaian yang timbul, ya proses yang kita lakukan untuk kita cari
akar masalahnya dan kita lakukan tindakan perbaikan. Nah, itu prinsip yang kelima. Kemudian prinsip yang keenam terkait dengan setiap keputusan yang kita ambil, yang kita nilai pada penerapan sistem ini harus berdasarkan bukti objektif. Jadi ya kalau bicara penilaian subjektif memang tidak bisa, jadi harus ada bukti objektifnya, harus berdasarkan data. Jadi ya siapapun yang nanti terlibat dalam pengendalian sistemnya, ya misalkan kalau yang di ISO itu biasanya ada istilahnya manajemen representatif, ataupun masing-masing bagian yang mengawasi penerapan sistem itu harus melakukan penilaian berdasarkan bukti objektif untuk bisa dievaluasi dan dicari akar masalahnya serta solusi apa yang kita bisa lakukan. Nah, itu prinsip yang keenam. Kemudian prinsip yang ketujuh terkait dengan relation management. Jadi maksudnya di sini adalah bagaimana kita menjaga hubungan terhadap semua pihak yang terlibat dalam sistem manajemen mutu, penerapan sistem manajemen. Tidak hanya di internal, tapi juga di eksternal. Jauh di internal jelas ya dengan karyawan, dengan manajemen, ataupun pihak lainnya yang ada di dalam internal organisasi ataupun perusahaan. Tapi dari pihak eksternal ya tadi misalkan dari customer, kemudian dari misalkan dari pemerintah, atau misalkan dari kantor pusat yang memang harus kita pertimbangkan apakah ada persyaratan-persyaratan yang kita harus perhatikan agar sistem manajemen kita yang kita terapkan ini telah sesuai dengan output yang diinginkan, ataupun nanti kita bisa mendapatkan masukan-masukan untuk memperbaiki sistem secara terus-menerus. Jadi demikian Bapak Ibu prinsip 7 prinsip manajemen mutu untuk ISO 9001 versi 2015.